Kalau saya boleh sedikit menyarankan kepada Bang Rocky Gerung, ya, ada lebih baiknya Bang Rocky ini menerapkan prinsip seperti prinsip Pak Ahok. Kalau Anda melihat ada ketidakbenaran dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, ada lebih baiknya Anda nimbrung ke sana, nimbrung ke dunia politik yang real, untuk kemudian Anda melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya nyata untuk merealisasikan segala konsep dalam kepalamu. Saya pikir itu akan jauh lebih gentleman, itu akan jauh lebih berguna, itu jauh lebih mulia, ya, ketimbang Anda menghina dan menghujat, ya. Meskipun Anda katakan saya menghujat fungsi, bukan personnya, ya kan, bukan pribadinya, bukan manusianya, tapi fungsinya, ya kan. Meskipun Anda katakan seperti itu, tapi saya pikir meskipun kita ini rakyat biasa, tidak terlalu bodoh untuk melihat segala narasi Anda itu penuh dengan cacian dan jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Sylvester Matutina kemarin, bahwa Bang Rocky ini pecundang dan pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Melanjutkan terkait Pak Rocky Gerung, ya, Bang Rocky Gerung, biar lebih santai, manggilnya Bang aja. Menurut saya, ya, kalau membandingkan antara Bang Rocky, Cak Lontong, Kang Sule, Kang Andre, kan, saya lebih menyukai Cak Lontong, Kang Sule sama Kang Andre Taulani. Meskipun mereka satu profesi, gitu ya, pelawak. Hanya beda motif aja. Kalau Bang Rocky kan ngelawaknya itu motifnya akademisi dan politik, ya kan. Tapi pada dasarnya mereka sama-sama pelawak gitu, ya enggak. Nah, Bang Rocky ini saya akui, ya, bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa Bang Rocky ini orang pinter gitu, pinter. Tapi seperti yang saya bilang kemarin, bahwa seringkali Bang Rocky ini menggunakan kepinterannya untuk memanipulasi publik gitu. Kepintarannya itu manipulatif gitu. Saya mengamati Bang Rocky ini sepertinya sama seperti ketika saya ketemu dengan teman-teman dari organisasi kemahasiswaan LMND. Jadi mereka itu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi untuk nimbrung dalam pemerintahan, untuk bagaimana menyumbangkan pemikirannya untuk kemudian menjadi suatu kebijakan, bagaimana memajukan bangsa dan negara, mereka nggak mau gitu, ya. Mereka terkesan begitu yakin dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada di dalam kepala mereka. Tetapi untuk nimbrung dalam pemerintahan, untuk menyalurkan ide-ide dan gagasan-gagasan mereka itu guna membawa bangsa dan negara kepada kemajuan yang lebih baik, nggak mau gitu. Nah, disinilah menurut saya terjadi kontraproduktif. Yakin dengan ide dan gagasan-gagasan yang ada di dalam kepala, tetapi tidak mau membuktikan itu, tidak mau mewujudkan itu menjadi suatu konstruksi nyata, kira-kira begitu, ya. Nah, masih bicara tentang kepedulian Bang Rocky tentang politik. Saya kalau membandingkan antara Bang Rocky Gerung dan Pak Ahok, meskipun saya mengakui kepintarannya Bang Rocky Gerung, saya itu lebih suka terhadap Pak Ahok, ya kan? Tadi bicara tentang pelawak, ngelawak, saya juga lebih suka terhadap Cak Lontong, Kang Sule, Kang Andre Taulani gitu. Tapi bicara tentang kepedulian soal politik, saya lebih suka juga terhadap Pak Ahok ketimbang Bang Rocky ini. Kenapa? Karena Pak Ahok ketika dia melihat adanya situasi yang tidak benar, situasi yang menyusahkan rakyat, dia kemudian terdorong untuk nimbrung dalam pemerintahan dengan
berpikir bahwa dengan dia nimbrung dalam pemerintahan, dia bisa berbuat sesuatu. Dengan dia nimbrung dalam dunia politik, dia bisa berbuat sesuatu untuk menjawab keresahan rakyat, kira-kira seperti itu. Jadi melihat adanya kesenjangan sosial, dia melihat adanya masyarakat yang seperti tidak begitu dipedulikan, ya kan? Lalu dia memutuskan untuk nimbrung dalam politik. Dia memutuskan untuk calon bupati. Dia memutuskan untuk calon legislatif. Dia memutuskan untuk calon gubernur. Dengan berpikir, dengan dia nimbrung dalam dunia politik, dia bisa melakukan suatu karya yang betul-betul ada hasil nyata untuk menolong rakyat. Jadi tidak hanya duduk diam di tempat, mengamati situasi, lalu mengkritisi membabi buta, tapi ada satu langkah nyata yang dilakukan oleh Pak Ahok. Nah, orang seperti Pak Ahok inilah menurut saya patut kita apresiasi. Ya, meskipun langkah politik kita belakangan, ya pandangan politik kita belakangan itu berseberangan, berbenturan, ya, mengingat beliau sudah bernaung dalam PDIP, sehingga ya seringkali juga narasi-narasinya itu tendensius, ya kan, juga ada sifatnya itu memojokkan Presiden Jokowi, Mas Gibran, nggak apa-apa. Intinya menurut saya itu lebih suka terhadap orang yang melihat ada sesuatu yang tidak benar, ada situasi yang tidak benar, lalu melakukan langkah nyata untuk membenahi itu. Gitu. Apa yang kita lihat tidak benar, kita melakukan suatu langkah nyata untuk pembenahan, begitu. Tidak hanya duduk mengamati dan mengkritisi membabi buta saja. Saya pikir tidak ada daya guna apa-apa yang kita sumbangkan untuk negara. Nah, itu juga yang saya lihat dari Bang Rocky Gerung ini. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Silvester Matutina kemarin, bahwa Bang Rocky ini pecundang dan pengecut. Dia seorang pecundang dan pengecut. Saya teringat ada seorang dosen di Pontianak. Waktu itu saya punya bos, mantan bos, namanya Pak Buyung. Bos yang sangat baik, orang Nias. Dia bos yang sangat baik untuk diri saya ketika saya di Pontianak, ya. Di depan rumah bos saya itu, ya, bos saya ini mantan kepala cabang BNI. Di depan rumah bos saya itu ada rumah seorang dosen, dia insinyur, gitu. Jadi dia punya kerangka berpikir tentang sesuatu yang dia yakini itu bisa direalisasikan, bisa diwujudkan, gitu. Meskipun konsep itu ditolak, meskipun konsep itu tidak dipercayai oleh pihak-pihak lain, tapi dia begitu yakin bahwa konsep dia itu bisa diwujudkan, bisa direalisasikan. Teori yang ada di dalam kepalanya itu bisa diwujudkan menjadi suatu konstruksi nyata yang ada gunanya. Lalu dia mulai merealisasikan itu, memberikan gambaran kepada tukang, arsitek, kemudian mencoba untuk mewujudkan itu. Jadi itu semacam atap teras, ya, semacam atap teras begitu. Lalu mulailah dibangun itu. Dia buktikan itu di rumahnya sendiri, dia praktekkan itu di rumahnya sendiri. Jadi dibangunlah itu kerangka untuk mewujudkan suatu konstruksi bangunan yang terkonsep dalam kepalanya. Dia begitu yakin bahwa ide dan gagasan, teori yang ada di dalam kepalanya itu bisa terrealisasi dan bisa berguna, gitu. Lalu mulailah dilakukan proses pembangunan itu. Akhir dari pembangunan atap teras itu runtuh. Artinya apa? Artinya teorinya, kata kasarnya, gagal. Tapi saya lebih mengagumi sang dosen tersebut, sang insinyur tersebut. Kenapa? Karena dia gentle, gitu. Dia berani mengambil suatu keputusan untuk melakukan upaya-upaya nyata, merealisasikan konsep yang ada di dalam kepalanya.
ide, gagasan yang ada di dalam kepalanya. Jadi tidak hanya itu dijadikan teori untuk mengajari orang, tetapi dia berani melakukan suatu sikap untuk merealisasikan teori yang ada di dalam kepalanya itu. Meskipun pada endingnya itu gagal, tapi itulah sikap gentleman yang saya maksudkan. Berani. Jadi tidak hanya menyampaikan kepada orang teori yang dia miliki, konsep berpikir yang dia miliki, ide dan gagasan yang ada di dalam kepalanya. Tidak hanya mengajari orang, tetapi dia melakukan suatu langkah nyata untuk merealisasikan itu, meskipun endingnya gagal, meskipun endingnya teorinya itu tidak berhasil. Tapi setidaknya dia gentleman. Dia berani merealisasikan itu apapun hasilnya. Beda dengan Bang Rocky ini gitu. Sepanjang saya menyimak narasi-narasi Bang Rocky Gerung, ya kan, sepanjang saya mengamati segala argumen-argumen Bang Rocky Gerung ini, teori demi teori, teori demi teori. Seringkali juga beliau mengadopsi pemikiran dari filsuf-filsuf ternama, ya, untuk mengesankan bahwa dirinya itu begitu hebat, begitu mahir, begitu menguasai ilmu pengetahuan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Bang Sylvester Matutina, pada dasarnya Bang Rocky Gerung ini seorang pecundang yang pengecut. Bukan hanya seorang pecundang, tetapi pecundang yang pengecut. Pecundang dan pengecut. Hanya berani mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah secara membabi buta. Sering juga melakukan kritikan-kritikan yang subjektif, menyerang personal orang. Tapi dasarnya pecundang dan pengecut, dia tidak akan berani tuh untuk merealisasikan teori-teori yang memenuhi kepalanya itu. Nah ini, jadi mungkin dosen di Pontianak yang saya ceritakan tadi, seorang insinyur, ya, mungkin tidak terkenal gitu, mungkin tidak populer, tetapi sifat gentleman itu, sifat gentleman yang dia miliki menurut saya itu jauh lebih berharga dan lebih mulia ketimbang segala narasi argumentasi Bang Rocky Gerung yang teoritis, yang teori tanpa ada satu upaya untuk merealisasikan itu. Kalau saya boleh sedikit menyarankan kepada Bang Rocky Gerung, ya, ada lebih baiknya Bang Rocky ini menerapkan prinsip seperti prinsip Pak Ahok. Kalau Anda melihat ada ketidakbenaran dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, ada lebih baiknya Anda nimbrung ke sana, nimbrung ke dunia politik yang real, untuk kemudian Anda melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya nyata untuk merealisasikan segala konsep dalam kepalamu. Saya pikir itu akan jauh lebih gentleman, itu akan jauh lebih berguna, itu jauh lebih mulia, ya, ketimbang Anda menghina dan menghujat, ya. Meskipun Anda katakan saya menghujat fungsi, bukan personnya, ya kan, bukan pribadinya, bukan manusianya, tapi fungsinya, ya kan. Meskipun Anda katakan seperti itu, tapi saya pikir meskipun kita ini rakyat biasa, tidak terlalu bodoh untuk melihat segala narasi Anda itu penuh dengan cacian dan hujatan, ya kan? Jadi ada lebih baiknya itu Bang Rocky menerapkan prinsip Pak Ahok untuk betul-betul terjun ke sana. Memang kita harus akui bahwa ada banyak sekali ketidakberesan di negeri ini. Lalu bagaimana ketidakberesan itu bisa terbenahi? Kita harus punya satu obsesi bahwa suatu saat saya ada di situ dan saya akan melakukan upaya-upaya nyata untuk membenahi itu semua. Saya pikir obsesi itu penting sekali. Nasib jalan hidup manusia ditentukan oleh yang kuasa. Tapi sebagai orang-orang yang berpikir, semestinya kita juga punya satu pemikiran untuk melakukan upaya-upaya yang nyata. Kalau saya melihat di depan saya ini kumuh, kotor, kapan itu akan bersih? Kapan itu akan menjadi beres? Kalau saya hanya duduk diam melihat kondisi yang kotor, yang kumuh itu, kemudian saya terus-terusan mengatakan bahwa ini kotor, ini tidak beres, ini kotor, ini tidak beres. Saya sementara duduk
melihat ketidakberesan itu, melihat kondisi yang kotor itu, sembari mengatakan ini kotor, ini tidak beres, ini kotor, ini tidak beres. Pertanyaannya, kapan kondisi yang tidak beres itu, kapan kondisi yang kotor itu akan terbenahi, akan menjadi bersih? Kapan? Kalau saya tidak melakukan upaya nyata, kalau saya tidak segera bersikap untuk membereskan itu, untuk membersihkan itu, pertanyaannya kapan itu menjadi beres dan bersih? Maka saya lebih suka prinsipnya Pak Ahok. Ketika melihat ada ketidakberesan, ketika melihat ada ketidakbenaran, ketika melihat bahwa masyarakat tidak terbantu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, saya harus nimbrung ke sana untuk supaya ketidakberesan itu bisa ada upaya, ada sikap yang nyata dari saya untuk membenahi itu. Saya pikir seperti itu. Nah, semoga ke depan Bang Rocky ini nyalek, ya kan, atau nyalon bupati, ya kan, atau nyalon gubernur, ya kan, agar supaya segala kerangka berpikirnya yang syarat dengan teori itu, ya kan, yang sifatnya teoritis itu bisa diwujudkan dalam satu konstruksi bangunan yang nyata. Saya pikir itu lebih gentleman itu. Saya berharap demikian, ya. Saya berharap demikian. Daripada hanya duduk mengamati dan mempertahankan teori Anda yang paling benar, tetapi Anda hanya jadi seorang pecundang, pengecut, hanya mengatakan ini tidak benar, ini tidak beres dan lain sebagainya, tanpa membuktikan bahwa konsep berpikirmu itu akan lebih baik jika diterapkan. Saya pikir demikian untuk kali ini. Saya Krisyanto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.